Tidak siap. Maju. Jalan. NKRI harga mati sekarang. Ingatlah bahwa kalian di sini dibiayai dari uang rakyat Bali. Kalian harus mempertanggungjawabkannya kepada rakyat dengan cara belajar sebaik-baiknya dan tunjukkan bahwa kalian memiliki prestasi yang patut dibanggakan rakyat Bali. Maju bersama, hebat semua. Nama saya Nikade Pipin Asri Udiani. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2021 dengan program studi Pendidikan Matematika. Pada hari ini, Senin, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja dengan praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas 10 MIPA. Pembelajaran akan berlangsung secara daring, bertepat di SMA Negeri Bali Mandara. Materi pembelajaran yang akan saya bawakan yaitu persamaan nilai mutlak linier satu variabel dengan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Miss. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, Miss. Baik, Miss. Baik, Miss. Ya, sudah siap mengikuti pembelajaran kita pada hari ini? Ya, baik, Miss. Siap sudah, Miss. Siap sudah, Miss. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu anak-anak ya. Doa akan Miss pimpin secara langsung. Untuk itu, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, di sini Miss lihat kalian sudah beberapa masuk ke room meeting ini nak ya. Jadi sudah ada 18 orang yang masuk dan join Vicon pada hari ini. Sisanya sudah konfirmasi ke Miss bahwa sedang mengikuti vaksinasi di sekolah nak ya. Jadi tidak apa-apa, kita dukung program pemerintah yang melaksanakan vaksin untuk anak usia 12 sampai 17 tahun. Kan seperti itu nak ya. Jadi anak-anak silakan yang belum vaksin diusahakan secepatnya agar mendapat vaksin. Baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Miss akan mengecek kesiapan pembelajaran kita pada hari ini dulu nak ya. Nah, yang pertama yang ingin Miss cek adalah jaringan internet. Nah, jadi pastikan jaringan internet kalian bagus, nah ya, jadi bisa mengikuti Vicon. Selanjutnya, Miss ingin mengecek apakah gambar dan suara Miss terlihat dengan jelas di perangkat kalian masing-masing. Siap, jelas. Jelas, Miss. Jelas, Miss. Baik, terima kasih nak ya. Antusiasnya sangat baik sekali nak ya, responnya juga sangat bagus. Nah, selanjutnya yang kedua. Jadi, Miss ingin membuat kesepakatan kepada kalian. Jadi, kita buat kesepakatan pembelajaran kita hari ini. Jadi, ada 3 hal yang akan kita sepakati pada pembelajaran hari ini. Ya, yang pertama, pada saat proses pembelajaran, terutama saat Miss menjelaskan atau teman-teman kalian sedang berpendapat,
pastikan mikrofon kalian dalam mode off atau mati. Silakan dimatikan mikrofonnya apabila kalian tidak sedang berbicara. Ya. Selanjutnya yang kedua, ketika kalian ingin berpendapat, silakan kalian klik tombol raise hand yang ada di perangkat kalian. Jadi sebelum mulai berpendapat, kalian wajib untuk mengklik tombol raise hand. Selanjutnya, proses pembelajaran kita kali ini akan nilai sepanjang pembelajaran. Jadi dimulai dari keaktifan kalian, kemudian antusias kalian, kemudian bagaimana kalian menjawab pertanyaan. Dalam diskusi juga semuanya akan dinilai. Jadi proses penilaian secara afektif, kognitif, dan psikomotor akan dilakukan sepanjang proses pembelajaran. Selanjutnya, Miss tidak henti-hentinya atau tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada kalian karena kita sekarang berada di masa pandemi. Jadi Miss ingatkan tetap untuk menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan. Nah, ya. Jadi tetap kalian terapkan 5M. Di anjuran pemerintah, semua masyarakat harus menerapkan 5M. Nah, pertanyaan Miss sekarang, kalian masih ingat nggak apa saja yang termasuk 5M itu? Mungkin ada yang mau berpendapat? Siap, masih, Miss. Siap masih, Miss. Siap, masih. Ya, satu orang dari kalian mau berpendapat apa itu 5M? Oh, baik. Banyak yang ingin menjawab, Nak, ya. Coba Budi Syarsi. Dijawab dulu, apa itu 5M? Budi. Itu menjawab, Miss. Silakan, Nak. 5M itu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Terima kasih, Miss. Baik, bagus sekali, Nak, ya. Nah, Miss ingin mendengarkan atau Miss ingin kalian bercerita hal-hal positif apa saja sih yang sudah kalian lakukan sebagai seorang siswa selama liburan ini. Ada nggak kira-kira hal-hal positif yang telah kalian lakukan? Atau misalnya secara lebih sederhananya, apa saja sih yang kalian lakukan kegiatan di rumahnya itu pada saat liburan? Mungkin ada yang mau bercerita barang satu atau dua orang mungkin? Akan persilahkan. Wah, banyak yang angkat tangan, Nak, ya. Banyak yang antusias ini. Mungkin Komang Mardike. Nah, coba Komang Mardike. Terima kasih, Miss, untuk waktunya. Dalam liburan bulan kemarin sih saya banyak kegiatannya tuh lebih ke mengembangkan bakat di hobi ya, Miss. Kebetulan hobi saya di situ menggambar, jadi lebih banyak kegiatan ke menggambar. Selain itu juga ada kegiatan membantu orang tua juga ada. Sekian, Miss, terima kasih. Wah, ini lebih bagus lagi, Nak, ya. Jadi kegiatan liburannya digunakan untuk menyalurkan hobi-hobi yang positif. Jadi menggambar katanya hobinya. Mungkin yang lain juga hobinya bagus-bagus, Nak, ya. Jadi silakan dikembangkan hobinya walaupun kita masih tidak bisa langsung belajar di sekolah. Jadi Miss yakin lomba-lomba ataupun kegiatan-kegiatan positif lainnya masih bisa kita ikuti secara daring, Nak, ya. Jadi tetap berprestasi di tengah pandemi. Jadi Miss mempunyai sebuah kalimat motivasi, di mana kalimat motivasi ini Miss ambil dari seorang penulis namanya Benjamin Franklin. Nah, jadi bunyi kalimat motivasinya itu seperti ini kurang lebihnya. Wah, kita sudah masuk ke materi sekarang, Nak, ya. Jadi ini materinya pada hari ini adalah persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nih. Nah, kita mulai dengan sebuah wacana dulu. Ya, kita mulai dengan sebuah wacana dulu, Nak, ya. Ada nggak yang mau membantu Miss untuk membacakan kepada teman-temannya wacana ini?
Mungkin Miss pilih salah satu saja dulu, mungkin Indra. Bisa dibacakan ya nak ya, Indra. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah nilai mutlak nak ya. Jadi di sini Miss sudah perlihatkan dengan tanda panah-panah seperti ini. Jadi Miss ingin kalian mengetahui sedikit, jadi sekilas tentang sejarah nilai mutlak itu sendiri nak ya. Ini lagi. Nah, jadi ini ada satu bacaan lagi. Barangkali ada yang mau membantu Miss lagi sekali untuk membacakan ini. Mungkin Miss tunjuk Adi Sweta. Dalam latihan keterampilan baris berbaris atau LKBB, Danton mengarahkan pasukan dengan perintah 4 langkah ke depan, jalan. Baik. Nah, jadi itu kira-kira nak ya, salah satu aplikasi nilai mutlak di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dikaitkan dengan kegiatan baris berbaris nak ya. Nah, itu lagi kalian sudah dapat lagi ternyata contohnya bahwa nilai mutlak itu seperti itu. Wah, jadi sudah ada dua contoh nyata yang bisa kita lihat bahwa sebenarnya kita sangat perlu untuk mempelajari materi nilai mutlak ini. Jadi kita bisa mengaitkannya kehidupan sehari-hari nak ya, sehingga pembelajaran kita hari ini bisa lebih bermakna. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran nak ya. Jadi di tujuan pembelajaran ini ada 4 yang harus kita capai nak. Yang pertama, kalian diharapkan mampu untuk mendefinisikan konsep nilai mutlak dengan tepat dan benar, berlandaskan rasa ingin tahu, kritis, dan tanggung jawab. Jadi, nah di sini Miss ingin menjelaskan terlebih dahulu langkah-langkah pembelajaran yang akan kita laksanakan nak ya. Nah, pembelajaran kita hari ini akan kita laksanakan dengan 2 sesi. Yang pertama ada sesi sinkronus dan yang kedua ada sesi asinkronus. Nah, ya. Nah, di sini juga sudah Miss tampilkan langkah-langkah pembelajaran secara lebih rinci. Nah, ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi prasyarat. Jadi di sini materi prasyaratnya adalah bilangan bulat dan garis bilangan. Selanjutnya materi prasyarat yang kedua ada persamaan linier satu variabel. Nah, Miss harapkan kalian di sini mengingat-ingat kembali nak dua materi ini. Karena ini akan kita pergunakan sebagai dasar kalian dalam masuk ke materi nilai mutlak ini. Nah, begitu kurang lebih anak-anak bisa dipahami? Bisa, Miss. Bisa, Miss. Bisa, Miss. Baik, nak ya. Nah, selanjutnya, ayo kita bermain. Nah, kalian diajak bermain ini. Nah, kira-kira apa yang akan kita lakukan selanjutnya, nak? Nah, jadi kita akan masuk ke kuisis, nak ya. Jadi kita akan mengecek kemampuan awal kalian pada kuisis. Jadi ternyata dari hasil tes untuk mengecek pemahaman kalian terhadap materi persepsi, jadi terlihat bahwa jawabannya sudah sangat bagus, nah ya. Jadi semua siswa sudah menjawab dengan sangat baik. Hasilnya juga bisa dilihat secara sepintas tadi sudah menggambarkan bahwa kalian sudah siap untuk masuk ke materi nilai mutlak ini. Sudah ada bekal untuk masuk ke materi ini, nak ya. Nah, Miss ingin bahas sedikit tentang materi yang tadi. Kartika Putri mungkin. Tadi nomor 1 jawab apa, nak? Siap, izin menjawab, Miss. Ya. Nomor
1 saya menjawab bilangan bulat positif 0 dan bilangan bulat negatif. Terima kasih, Miss. Nah, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kalian bisa langsung masuk ke Google Classroom. Nah, ya, kita akan masuk ke sesi asinkronus sekarang. Kalian berkolaborasi di Google Classroom seperti yang Miss katakan tadi. Apabila ada hal-hal yang masih belum dipahami, kita akan diskusi di sana di Google Classroom. Atau kalau tidak memungkinkan, kita akan diskusi di WhatsApp group. Nah, ya, silakan ajukan pertanyaan ataupun hal-hal yang belum kalian pahami dan Miss akan berusaha untuk mengawal diskusi ini. Baik anak-anak, bagaimana diskusinya tadi di Google Classroom? Lancar? Lancar. Siap, lancar. Baik. Miss lihat tadi kalian diskusinya sangat aktif, nak ya. Jadi jawaban LKPD secara sekilas Miss sudah lihat dan Miss sudah download hasilnya, nak ya. Nah, sekarang untuk lebih memantapkan lagi apa yang sudah kalian kerjakan, Miss minta kalian untuk mempresentasikan hasilnya, nak ya. Jadi masing-masing kelompok bergiliran untuk mempresentasikan hasil yang sudah dikerjakan. Nah, untuk soal nomor 1 atau kegiatan 1, Miss langsung tunjuk kelompok 3. Nah, siapa yang mau mempresentasikan dari kelompok 3? Ya, Juli Astini, nak ya. Ya, sudah terlihat di sini. Juli Astini akan mempresentasikan jawaban kegiatan untuk soal nomor 1. Silakan, nak. Yang keempat, ulangi kegiatan tersebut sampai langkah terakhir. Kedua, jika banyak langkah posisi akhir anak tersebut dari posisi semula adalah P, maka P sama dengan 2 tambah negatif 3 tambah 2 tambah negatif 1 tambah 1, P sama dengan negatif 1. Jadi, banyak langkah posisi akhir anak tersebut dari posisi semula adalah 1 langkah ke arah belakang. Yang ketiga, banyak langkah tidak memperhatikan arahnya selalu dinyatakan dengan bilangan bulat. Bilangan bulat positif, walaupun arahnya ke arah garis bilangan negatif. Ya, baik. Terima kasih Juli sudah memaparkan hasil dari
hasil jawaban dari kelompok 1 untuk kegiatan nomor 1. Siap, Miss. Untuk yang lainnya kira-kira mungkin masing-masing kelompok silakan dicek jawabannya, apakah ada jawaban yang berbeda mungkin dari jawaban yang dipaparkan oleh Juli tadi. Kalau misalnya ada yang berbeda, kita akan diskusikan sama-sama sekarang. Coba dilihat dulu jawaban masing-masing kelompok kalian. Sudah sama atau masih ada yang perlu didiskusikan? Sudah sama? Semua? Sama? Siap sudah, Miss. Sama, Miss. Siap, sudah, Siap Miss. sudah, Miss. Sudah, Miss. Baik, Nak. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan kedua. Nah, untuk soal nomor 2 atau kegiatan kedua, siapa yang kira-kira mau mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan? Iya, Puspa angkat tangan. Puspa dari kelompok 2. Silakan, Puspa. Baik, Miss. Sebelumnya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan kegiatan 3. Adapun soal daripada kegiatan 3 yaitu seekor semut berjalan ke kiri dalam arah garis bilangan sejauh 5 cm. Kemudian berbalik arah sejauh 10 cm. Lalu perjalanan semut dilanjutkan ke kanan sejauh 9 cm dan berbalik arah 6 cm. Yang pertama, buatlah sketsa perjalanan semut pada garis bilangan. Pertanyaan kedua, tentukan berapa jarak antara posisi awal dan posisi akhir semut tersebut. Terus yang ketiga, tentukan berapa jauh semut berjalan. Nah, adapun sketsa yang pertama, sketsa garis bilangan seperti ini. Yang pertama itu menunjukkan semut berada pada angka 0. Terus dia ke kiri sejauh 5 cm dan tiba di angka negatif 5. Dan dia kemudian berbalik arah sejauh 10 cm, jadi dia tiba di angka 5. Dan selanjutnya dia berjalan sejauh 9 cm dan akhirnya dia tiba di angka 14. Dan semut berbalik arah 6 cm dan tiba di angka 8. Jadi untuk sketsanya seperti ini. Baik, untuk jawaban yang kedua, jarak posisi awal dan akhir semut yaitu sama dengan negatif 5 ditambah plus 10 ditambah plus 9 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 8. Karena jarak bernilai mutlak, maka jarak posisi awal dan akhir adalah 8 cm. Untuk jawaban soal 3, total jauh semut melangkah adalah 30 cm. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Kita perhatikan sama-sama, Nak, ya, kita diskusikan yang mana sebenarnya jawaban yang tepat. Nah, di sini dituliskan negatif 5 tambah 10 tambah 9 tambah negatif 6, hasilnya negatif 8. Nah, kalian sudah mencermati belum? Apakah jawaban dari kelompok Kristina ini sudah benar? Kan? Terima kasih, Miss, atas kesempatannya. Menurut saya penjelasan dari Kristina kurang tepat karena hasil dari min 5 ditambah 10 ditambah 9 ditambah negatif 6 itu hasilnya positif 8 bukan negatif 8. Sekian, Miss. Iya, bagus sekali Komang Mardika. Nah, ya. Jadi di sini kelompoknya Kristina masih ada salah hitung sedikit. Harusnya hasilnya adalah positif 8. Baik, terima kasih Mardika sudah mengingatkan yang lainnya, Nak, ya. Jadi bagi anak-anak yang lain silakan diteliti lagi ketika menghitung atau ketika menjawab pertanyaan. Ya, baik, terima kasih kelompoknya Sugiarto tadi sudah memaparkan jawaban dari permasalahan di awal. Jadi Roni itu
dihadapkan pada permasalahan tadi nak ya. Jadi dia harus ke rumah temannya dulu atau harus membeli buku terlebih dahulu kan gitu. Nah, tadi sudah dipaparkan jawabannya bahwa kemungkinan jarak dari rumah Roni ke toko buku mungkin saja 4 kilo atau 6 kilo kan gitu. Jadi Roni sudah bisa menentukan pilihan akhirnya dia harus berkunjung ke rumah temannya terlebih dahulu atau harus membeli buku terlebih dahulu kan gitu kan nak ya. Jadi permasalahan yang muncul pada materi nilai mutlak ini sebenarnya sangat kontekstual, nak, sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bantu untuk membuat kesimpulan barang satu atau dua orang mungkin. Wah, banyak yang angkat tangan nih, nak ya. Bintang. Nah, Bintang mana? Bisa dengar suara Miss? Siap bisa, Miss. Oke, Bintang silakan apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini, nak? Baik, terima kasih atas waktunya. Kesimpulan pada materi nilai mutlak ini adalah nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan. Dan tidak mungkin nilai mutlak suatu bilangan bernilai negatif, tetapi mungkin saja bernilai 0. Sekian, terima kasih, Miss. Wah, bagus sekali Bintang, nak ya. Jadi sudah mengena kesimpulannya dengan dengan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ada lagi anak-anak yang lain ingin menyampaikan kesimpulannya sebelum Miss yang menyampaikan kesimpulan secara umum? Tidak ada? Oke. Kalau begitu, Miss akan sampaikan juga kesimpulan pembelajaran kita secara umum, ya. Sebelum kita masuk ke penutup, adakah hal-hal yang ingin didiskusikan kembali terkait permasalahan yang Miss berikan di LKPD? Atau sudah cukup? Sudah, Miss, sudah cukup menurut saya. Sudah Sudah cukup, cukup. Miss. Siap, sudah cukup, Miss. Siap sudah nih. Baik, terima kasih anak-anak ya atas semangatnya untuk belajar, mencari tahu tentang materi ini, sudah sangat aktif berdiskusi di Google Slide tadi Miss lihat, kemudian di WhatsApp group juga dan di forum diskusi pada Google Classroom. Sangat aktif kalian, Miss sangat menghargai dan mengapresiasi yang tinggi-tingginya usaha kalian untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian anak-anak yang aktif juga tadi, baik yang aktif dalam mempresentasikan atau aktif yang menjawab tadi pertanyaan-pertanyaan Miss akan berikan poin di penilaian, nah, ya. Jadi akan ada poin lebih bagi anak-anak yang bisa aktif mengikuti pembelajaran. Yang lainnya yang belum aktif atau merasa masih kurang, silakan di pembelajaran selanjutnya kalian harus lebih semangat lagi, ya. Ya, jangan kalah sama gurunya. Jadi jangan gurunya saja yang semangat, anak-anaknya juga harus bersemangat. Baik, terima kasih anak-anak. Nah, selanjutnya boleh dong kalian ceritakan sekarang apa saja yang sudah kalian peroleh pada pembelajaran kali ini, nak, ya, sebagai bahan refleksi kita. Ada yang mau menyampaikan hal-hal apa saja yang sudah diperoleh pada hari ini, nak? Asti, ya, silakan Asti, angkat tangan Asti. Baik, Miss, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan hal apa saja yang sudah saya peroleh dari pembelajaran tadi. Jadi, saya belajar tentang definisi nilai mutlak, menyelesaikan permasalahan nilai mutlak, linier satu variabel, dan mengkaitkan materi nilai mutlak pada kehidupan sehari-hari. Baik, sekian dari saya, Miss. Terima kasih. Baik, bagus sekali Asti, nak, ya. Jadi Asti sudah menyampaikan apa saja yang dia peroleh pada pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sudah bagus sekali dan sudah sangat lengkap. Nah, selanjutnya ada lagi. Miss ingin mengetahui bagaimana komentar kalian terhadap pembelajaran kita hari ini. Nanti kalau dari komentar yang kalian sampaikan, Miss bisa merefleksi diri, nak, ya. Tapi bukan Miss saja, anak-anak juga bisa merefleksi diri dari
komentar yang kalian sampaikan atau yang kalian rasakan apa setelah kita melewati pembelajaran ini. Wah, banyak yang angkat tangan ingin menyampaikan komentarnya, nak ya. Sebentar dulu, Miss lihat. Indah, oke, silakan Indah mau berkomentar. Baik, Miss. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Komentar terhadap proses pembelajaran hari ini adalah pembelajarannya sangat menyenangkan, materinya mudah, karena dapat saya bayangkan dalam kehidupan sehari-hari. Miss Pipin mengajarkan dengan sangat sabar dan mau mengajarkan saya. Terima kasih ya, Miss. Wah, bagus sekali, nak ya. Anak yang baik. PPK-nya sudah jalan ini. Jadi, tadi dibilang bahwa pembelajarannya menyenangkan, kemudian bisa dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari secara nyata gitu, nak ya. Jadi bukan hanya bayangan abstrak, tapi kita bisa melihat di mana kegunaan materi yang kita pelajari ini. Jadi sangat menarik, nak ya. Baik, terima kasih Indah. Baru kelihatan fotonya, tadi nggak kelihatan fotonya Indah. Baik, sekarang oke, ada lagi. Kalau tadi sudah ada komentar, sekarang harus ada usulan. Jadi belajar sebagai peserta didik yang bertanggung jawab, nah ya, memberikan komentar, tetapi memberikan usulan juga. Ada permasalahan, ada pemecahannya juga. Ya, jadi seperti itu anak-anak yang berpikir kritis. Ada yang mau menyampaikan usulan untuk pembelajaran kita selanjutnya, sehingga pembelajaran masih tetap bermakna atau masih tetap menarik, seperti itu. Ada yang mau menyampaikan usulan untuk kedepannya? Mungkin minggu depan misalnya kita akan ngapain atau bagaimana misalnya? Oh, banyak yang angkat tangan juga. Siapa nih? Pilih dulu satu. Ayu Eka. Silakan, Nak. Ayu Eka. Baik, Miss. Izin menjawab, usulan saya untuk kegiatan pembelajaran secara online ini akan lebih menyenangkan jika dengan cara bermain atau kuis. Dan cara bermainnya itu juga positif, Miss. Akan menyenangkan seperti mata pelajaran umpamanya matematika. Nanti bermainnya juga seperti matematika, akan lebih menyenangkan seperti itu, Miss. Terima kasih. Wah, bagus sekali ya Ayu Eka. Jadi usulannya untuk pembelajaran minggu depan kita ada games ya. Oke, hari ini belum dapat games, minggu depan Miss akan siapkan games tentunya yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Bagus sekali. Sudah mendapatkan pemecahan ya, barangkali hari ini masih agak kurang bersemangat karena belum ada games, minggu depan kita isi dengan games. Ya, baik, itu komentar dari kalian. Akan Miss jadikan sebagai refleksi untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, sekarang sebagai tindak lanjut dari pembelajaran kita, jadi Miss ingin memberikan satu tugas untuk kalian ya. Jadi ada satu tugas yang harus kalian kerjakan dan kalian sampaikan minggu selanjutnya. Jadi pertemuan selanjutnya kalian harus menyampaikan tugas yang Miss berikan. Jadi silakan dicatat dulu, sambil dicatat biar tidak lupa. Biasanya anak-anak kalau tidak mencatat dia bisa lupa, nah ya. Oke, wah, kalian sangat sigap. Miss lihat sudah langsung ambil kertasnya, ambil pulpennya. Ya, jadi tugas kalian tindak lanjut pembelajaran kita hari ini adalah kalian mencari salah satu permasalahan di kehidupan nyata yang berkaitan dengan materi kita hari ini tentang konsep nilai mutlak. Nah, sudah. Jadi ambil saja contohnya seperti yang Miss tampilkan di awal. Nah, jadi Miss menampilkan kegiatan baris berbaris pada perlombaan gerak jalan. Kan seperti itu kan di awal? Nah, kalian ambil permasalahan serupa yang bisa kalian hubungkan dengan materi nilai mutlak. Gampang kan? Nah, sekarang anak-anak kita masuk ke penugasan atau evaluasi. Jadi, di Google Classroom, Miss sudah sematkan tugas untuk kalian. Jadi bisa dikerjakan tugasnya tersebut sampai dengan batas waktu pukul 10 malam ini, nah ya. Jadi masih dalam rentang 1 hari kalian akan mengerjakan penugasan di Google Classroom. Nah, di sini Miss harapkan kalian menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan juga tanggung jawab. Nah, selanjutnya Miss sampaikan juga
materi berikutnya nih, pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Jadi lanjutan dari materi ini nak ya. Nah, baik itu dulu anak-anak yang bisa disampaikan pada kegiatan hari ini karena kita dibatasi oleh waktu. Mungkin barangkali ada dari anak-anak yang ingin menyampaikan sesuatu lagi sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, nak. Siap tidak, Miss? Sudah jelas. Siap Tidak ada, Miss. Siap tidak, Miss? Tidak ada, Miss. Baik, nak ya. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Dan tidak lupa juga Miss tetap memberikan semangat kepada kalian untuk tetap semangat belajar. Kemudian walaupun kita tidak bisa bertemu di ruang kelas, nah ya, jadi karena situasi seperti ini, pembelajaran secara tatap muka diundur lagi, kalian hanya bisa belajar dari rumah. Nah, selanjutnya Miss ingin menyampaikan bahwa sebenarnya semua tempat itu adalah ruang kelas dan semua benda adalah sumber belajar. Jadi dimanapun kalian harus tetap belajar dengan baik, nah ya, walaupun kalian dalam keterbatasan, misalnya terbatas dalam jaringan, seperti itu, terbatas dalam waktu, karena kalian ada di rumah, harus membagi waktu dengan baik. Nah, Miss harapkan kalian masih tetap dapat bertanggung jawab sebagai seorang siswa. Ingat selalu pepatah, nak ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, kan seperti itu, nak ya. Jadi bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi nanti di akhir, setelah kalian lulus menjadi siswa, kalian akan mendapatkan hasilnya. Mulailah dari sekarang. Baik, itu dulu dari Miss, nak. Tadi kita mulai dengan doa, kan? Sekarang kita akhiri dengan doa juga. Terima kasih banyak, nak. Silakan live group. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Miss. Ya.